Anies Baswedan. Dengan kehangatan dari seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep, Bapak Anies Baswedan gak keringetan sama sekali loh, luar biasa loh. Luar biasa. Agama, kokoh dan silaturahmi dengan tempat penyelenggaraan acara Jalan Sehat Restorasi Partai Nasdem bersama dengan Bapak Anies Baswedan pada pagi hari ini. Dan tentunya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tadi pagi Anda udah nonton ya video bagaimana Habib Rocky Gerung, Habibie, jangan nanti diprotes lagi kalau Habib. Habib Rocky Gerung mengisi acara Maulidan di acaranya warga Aceh, warga Kembang Tanjung ini dari PD ini. Jadi kalau ngomongin Aceh jadi kangen lagi dengan suasana di Aceh masa lalu itu, Bung Rocky. Ya, saya senang diundang dan secara terbuka masyarakat Aceh menganggap bahwa soal pluralisme kemajemukan itu di PD terutama itu biasa aja tuh, dan karena itu waktu mereka minta saya memberi semacam kuliah itu, saya anggap ya oke, itu permintaan yang selain menghormati saya merasa bahwa dari Aceh ingin dipromosikan satu masyarakat yang multikultural. Dan di Aceh kita tahu serambi Mekah dengan sistem hukum yang kanon sekarang itu. Tetapi bagi masyarakat Aceh, keterbukaan dan kejujuran itu lebih penting sebetulnya tuh. Nah, itu asasnya, sehingga saya kasih kuliah Maulid di situ. Dan kuliah Maulid nanti akan ada banyak kontroversi, tapi ya oke lah, itu silakan. Lanjutkan aja tuh, karena saya diundang oleh masyarakat intelektual Aceh, terutama di Kabupaten Pidi, dan lebih khusus lagi di Kecamatan Tanjung. Ya. Tapi makanannya kalau kita, suasananya enak. Ya, makanannya pasti enak. Saya senang tuh kari kambingnya Aceh terkenal PD, wah mantap itu. Dan sejak dulu memang warga Aceh ini kalau kita lihat kosmopolit ya, Bung Rocky, dan itu kan kelihatan dari wajah mereka, dari logat bahasa mereka, itu menunjukkan mereka sebenarnya bangsa yang kosmopolit sejak dulu. Iya, itu udah kosmopolit, dan karena itu beban-beban tradisinya dimanfaatkan justru untuk mengikat kosmopolitanisme itu tuh. Jadi ada hal yang mendasar, yaitu culture yang kita sebut bagian esoterisnya, tetapi bagian peradabannya juga berkembang dengan baik. Kan Aceh udah jadi kosmopolit jauh sebelum Indonesia merdeka, udah bergaul dengan semua bangsa tuh. Itu pentingnya kita lihat figur-figur Aceh itu dengan enteng aja tuh bisa masuk ke forum internasional, bergaul dengan semua orang, jadi intelektual, jadi seniman, macam-macam. Jadi kita membayangkan Aceh selalu harusnya dalam perspektif Aceh yang sudah kosmopolit di awal abad 20 bahkan. Ya, oke. Sekarang mari kita bicarakan momen yang kemarin baru saja usai ya, pesta pernikahan Kaisang dan Erina, dan tentu kita kemarin juga membahas soal kehadiran Anies Baswedan. Nanti kita bicarakan fenomena Anies Baswedan ini sangat menarik karena ternyata kemarin seperti kita perkirakan memang Anies ya mesti tengah hiruk pikuk itu tetap mencuri perhatian publik ya. Iya, itu Anies sudah jadi kalau istilah antropologi jadi totem. Apa itu? Benda magis. Oh, oke. Ya. Jadi dia hadir apa nggak hadir, dia udah dibayangkan ada itu dalam bentuk mungkin sekarang, dulu dalam bentuk patung atau benda-benda pusaka tuh. Tapi Anies sekarang karena dia diucapkan terus oleh media massa, lalu kehadiran dia itu udah sangat dekat dengan rakyat tuh. Jadi eluk-elukan Anies bukan lagi soal gaya Anies di semua forum, tapi rakyat sendiri udah mendapatkan kimianya tuh. Jadi gairah untuk perubahan politik udah bisa dibaca dari awal tuh. Itu sebetulnya dalil dari apa yang biasa disebut psikologi massa. Psikologi massa itu nggak mungkin lagi diterangkan secara rasional.
Jadi ya udah kita anggap aja bahwa memang ke arah pemilu makin lama bola salju Anies akan menggulir lebih cepat dan mengumpulkan massa lebih banyak. Jadi menghalangi Anies sudah percuma tuh, nggak ada cerita lagi. Orang udah bilang Anies atau tidak, to be or not to be itu. Nah ini fakta-fakta semacam ini menunjukkan bahwa pemilu akhirnya akan diupayakan untuk mencegah Anies, dan semakin upaya mencegah semakin dia menggumpal. Itu yang nggak dipahami oleh istana tuh, dan istana harusnya sediakan aja penantang Anies, bukan penjegal Anies. Percuma menjegal Anies, mending penantangnya yang dibikin bagus gitu, supaya naik waktu naik ring tinggi itu nggak ronde pertama off. Ya. Jadi ini kalau bahasa hukumnya kira-kira de facto gitu ya, rakyat sudah mulai menginginkan Anies. Ya, oke. De facto Anies sudah jadi presiden tuh. Kalau hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan elektoral, ada pemilu segala macam, tapi faktual dulu jadi presiden. Kita belum pernah lihat ada misalnya di Kabupaten Pangkep itu yang orangnya begitu masif dan menyatakan pilihan nggak ada lain selain Anies. Itu satu fasilitas yang memang disediakan oleh sejarah, bukan disediakan oleh politik. Nah, politik justru mempercepat sejarah mengarahkan suara pada Anies. Jadi itulah yang kita sebut selalu sebagai sunatulahnya begitu, atau rumus sosiologinya ya begitulah. Ya. Oke, coba kita lihat dulu ya videonya ya. Ini video yang pertama, ini video ketika Anies hadir di pernikahannya Pisang yang dihelat oleh Pak Jokowi. Yang ini video yang kedua di Pangkep. Ini saya cuma memberikan gambaran Anda. Pangkep ini jaraknya kalau seingat saya sekitar 60-an kilometer saya kira dari Kota Makassar ya. Jadi bukan di Kota Makassarnya, tapi masanya menurut saya ini termasuk, kalau toh katakanlah ini kalau toh tidak sama dengan Medan, ini saya kira kedua yang terbesar setelah Medan ya, atau bahkan mungkin lebih besar, saya nggak tahu, tapi kalau lihat lautan masanya lebih besar Pangkep itu. Iya, lebih besar Pangkep ya. Oke, kita lihat sebentar. Baswedan dengan kehangatan dari seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep, Bapak Anies Baswedan nggak keringetan sama sekali loh, luar biasa loh. Luar biasa. Nah, ini seru ya, Bung Rocky. Kita bahas dua topik tadi. Satu tentu saja yang pertama kehadiran Anies di Solo, dan juga tentang pesta itu sendiri. Karena kemudian orang banyak mempersoalkan kalau ini bagaimana Pak Jokowi kok melanggar aturan sendiri yang dibuat ya soal batasan pernikahan. Kan sudah pernah ada peraturan Menteri Menpan RB-nya juga sendiri, dan itu kan mencerminkan citra Pak Jokowi yang sederhana. Dan kedua nanti soal fenomena di Pangkep tadi. Silakan kita ngomong yang Solo dulu, Bung Rocky, dan juga terkaitan dengan Pak Jokowi. Solo udah selesai pestanya, dan yang tertinggal adalah kritik sebetulnya tuh. Jadi ada beban juga pada pengantin dalam 1 minggu ini yang mungkin bulan madu atau minggu madu, pengantin berdua itu harus membaca medsos yang isinya adalah kritik, bahkan satira itu. Ada mulai dibuatkan perbandingan ketika ada pesta, ada 400 orang di Cianjur yang menderita. Ketika ada pesta, masih ada arek-arek Malang, arek-arek yang masih menuntut keadilan dari kasus kerusuhan di sepak bola itu tuh. Demikian juga di Semeru masih ada potensi orang teraniaya oleh karena kemiskinan yang ditambah dengan bencana alam. Jadi orang melihat ada kemewahan di Solo, dan di daerah sekitar Solo itu ada kemiskinan tuh. Ada orang yang pasang video minta tolong Gibran karena gaji mereka belum dapat di sepanjang jalan. Jadi kita lihat bagaimana rakyat itu membaca keadilan sosial tuh. Nah, Pak Jokowi yang sebetulnya punya batin yang merakyat, kok nggak bisa baca itu ya? Karena orang akan membayangkan itu 11.000 aparat ada di situ, sementara yang diundang cuma 6.000, berarti 1 orang dikawal oleh 2. Itu apa itu sifat pesta itu? Kita tidak mengkritik perkawinannya, tetapi citra dari perkawinan itu yang dipersoalkan. Dan orang Indonesia selalu punya dimensi kesosialan dan solidaritas terhadap mereka yang teraniaya. Jadi bagian yang dieluk-elukkan sebagai royal wedding itu langsung diperhadapkan dengan
krisis ekonomi yang menyebabkan banyak orang tidak bisa makan. Bahkan semua penulis yang bermutu itu mulai membandingkan dengan apa yang terjadi di masa revolusi dibandingkan dengan sekarang. Kalau Pak Jokowi bilang revolusi mental, ternyata itu baru dalam bentuk ucapan. Jadi perhatian kepala negara terhadap kemiskinan berbanding terbalik dengan pesta mewah yang beliau lakukan untuk anaknya. Itu yang dibaca secara sosiologi sebagai ketidakpekaan. Nah, ketidakpekaan itu justru bisa beralih menjadi picu untuk mempercepat perubahan. Nah, itu yang kemudian menerangkan mengapa Anies dielulukan. Kalau orang bertanya, Anies berapa puluh ribu orang ada di situ, mungkin ratusan ribu yang ada di Pangkep dan di Medan. Berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Anies untuk itu? Ya pasti nol. Karena kita langsung bisa bandingkan bahwa itu mata relawan beda dengan mata relawan Ganjar misalnya, yang selalu berseri-seri karena menunggu amplop. Jadi kontras-kontras ini yang menerangkan kita bahwa publik paham tentang etika politik. Itu intinya. Sambil sembari itu tentu kita mengingatkan ya, one day kalau ternyata kemudian Anies memang terpilih jadi presiden, mestinya dia juga ingat. Dulu kan citra Pak Jokowi juga begitu. Oh, hope dulu kan disebut New Hope juga Pak Jokowi kan pada waktu itu. Bahkan itu pernah jadi cover majalah ya, majalah internasional soal New Hope itu. Dan sekarang tiba-tiba orang menjadi no hope gitu terhadap Pak Jokowi atau hopeless malahan gitu. Nah, jangan sampai itu terulang. Saya kira itu penting kita ingatkan pada pejabat publik kita. Ya itu yang selalu kita kasih semacam wake up call pada Anies. Karena kita masuk dalam sebetulnya irasionalitas tuh. Anies belum kampanye, tapi publik udah mengelulukan. Artinya ada problem pada bangsa ini, yaitu keinginan untuk cepat-cepat ada perubahan. Tetapi sekaligus pemujaan kultus itu juga akan berbahaya. Kita membayangkan misalnya kalau Anies akhirnya tersingkir dari kemungkinan untuk jadi capres karena berbagai macam alasan itu. Lalu kita tunggu apakah relawan Anies itu mau tampil untuk membela Anies itu. Dan itu berarti akan ada social movement, akan ada gerakan rakyat tuh. Itu pasti terjadi. Pertanyaan berikut, apakah Anies mampu atau mau memimpin gerakan rakyat di luar sistem elektoral? Ini pertanyaan-pertanyaan inti yang mesti kita bayangkan. Karena kemungkinan besar bahwa pemilu itu memang akan dibatalkan, akan diperpanjang kekuasaan Pak Jokowi itu. Apa Anies mampu atau punya niat atau dengan cara cerdik bisa menghalangi keputusan itu tuh. Ini pertanyaan-pertanyaan penting tuh. Tapi saya kira yang kita dorong hari ini adalah etika politik tuh. Bahwa siapapun yang sedang berupaya untuk merebut hati rakyat, jangan jadi pembohong di kemudian hari itu. Itu yang menyakitkan. Saya jujur aja miris dan kita selalu mengingatkan ya, karena memang peran kita semacam itu. Kita melihat dari kejauhan, kita bisa melihat secara jarak, kemudian tidak terlibat secara emosional gitu. Dan ini kan sebenarnya satu kita lihat tentu saja kita gembira, ada semacam kerelawanan gitu. Masih ada gairah tentang politik di tengah kemarin pengkhianatan pada Pilpres 2019, orang tidak kecewa gitu. Itu yang kita khawatirkan. Ternyata publik kita itu masih terus punya harapan dan mimpi bahwa hidup itu lebih baik, dan itu dititipkan pada figur-figur tertentu pada waktu itu pada Pak Jokowi, dan yang sekarang kelihatannya pada Anies Baswedan. Ini fenomena Indonesia begitu, selalu euforia itu dibayang-bayangi oleh masa lalu sebetulnya tuh. Jadi semacam kebencian pada politik kemarin, lalu orang justru tambahkan energi untuk menghasilkan harapan baru. Jadi Indonesia atau rakyat itu nggak pernah jadi fatalis. Dianggap wah daripada kayak kemarin ya udahlah ya, nggak usah percaya lagi tuh. Kita belajar bahwa politics of hope itu adalah dasar antropologi dari bangsa ini tuh. Karena selalu walaupun ya ada masalah macam-macam tuh, tapi nggak ada orang yang merasa ini negara udah gagal tuh. Jadi kita terima aja nasib. Nah ini yang saya hitung sebagai potensi bagi relawan dan publik masyarakat sipil untuk mempersoalkan isu perpanjangan yang terus diedarkan hari-hari ini. Dan kita tahu kasakusuk pasti berjalan terus. Tuh. Uangnya ada begitu banyak. Tuh. Tinggal transaksi di antara elit yang memang belum selesai. Tetapi kalau kita bayangkan bahwa elit politik itu memang bertahun-tahun diasuh oleh uang, maka elit dengan mudah disogok. Bahkan ketua-ketua partai bisa bikin orkestrasi baru. Oke, kami setuju penundaan pemilu, jadi Pak Jokowi diperpanjang macam-macam itu. Kalau itu diucapkan, dia akan berhadapan langsung dengan relawan yang pasti akan marah lebih besar
karena udah ditipu 2 kali tuh. Yang 2019 sudah nipu, sekarang juga dipermainkan tuh. Itu kondisi psikososial kita. Tapi setiap social movement mesti ada yang memimpin. Nah, itu yang jika mampu nggak Anies atau tokoh lain mengambil alih keresahan publik ini supaya tidak jadi mob, tidak jadi aut-autan, tapi dituntun. Dan akan ada politik baru, yaitu politik untuk mencari figur di luar sistem elektoral. Dan sangat mungkin nanti politik kita berubah menjadi tuntutan referendum aja kalau begitu, kalau nggak ada pemilu. Jadi ini persiapan-persiapan kita, karena nggak mungkin kita tahan gairah publik tadi untuk melihat cepat-cepat seorang pemimpin baru. Nah, tetapi kita perlu ingatkan juga ya, terutama para pendukung Pak Jokowi, terutama mereka yang ingin menuntut, yang ingin memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Belum lama terjadi di Peru, meskipun tradisi Peru berbeda dengan Indonesia ya, bagaimana Presiden juga melakukan hal yang sama, ingin membubarkan parlemen dan mempertahankan kekuasaannya, tapi kemudian parlemen bergerak dan akhirnya dijatuhkan, sekarang ditahan oleh polisi di sana. Dan hal yang sama sebenarnya agak mirip sebenarnya, tapi mungkin berbeda kasusnya pada Pak Harto ya. Pada waktu itu kan juga gitu, parlemen secara serentak memilih kembali Pak Harto, tapi hanya dalam hitungan bulan kemudian Pak Harto dijatuhkan juga oleh parlemen. Saya kira itu hal yang sama juga bisa terjadi di Indonesia. Iya, perlu itu memberi inspirasi pada oposisi untuk memperkuat etika perlawanan justru. Dan itu yang makin mencemaskan Pak Jokowi. Semakin Pak Jokowi cemas, semakin dia berusaha memperpanjang. Itu sampai kapan itu perpanjangan itu? Sampai Pak Jokowi dapat figur atau calon atau kader yang bisa meneruskan visi politiknya. Dan itu nggak ada. Kan itu soalnya kan. Pada saat yang sama, para pemodal ini ketakutan pasti ini kalau terjadi perubahan politik, itu akumulasinya berhenti, seluruh bisnisnya dihitung ulang tuh. Jadi potensi kerusuhan itu besar sekali tuh. Nah ini yang harusnya udah mulai dibaca dari sekarang, buat diam-diam publik itu udah paham bahwa perpanjangan ini adalah akal-akalan oligarki. Tetapi oligarki merasa bahwa ya memang cuma itu cara kita untuk bertahan tuh. Dan hanya dengan rejim Jokowi dia bisa merasa aman. Tapi satu waktu nanti oligarki bisa berpikir ulang bahwa sebaiknya akumulasi kapitalnya diminta dijaminkan pada pemerintahan baru tuh. Pada Anies misalnya, itu akan timbul problem tuh. Karena Anies mau dilihat sebagai kontras. Kalau ada sinyal bahwa Anies bertemu dengan oligarki, itu akan membatalkan gairah publik. Pasti kekecewaan itu akan terjadi. Walaupun itu secara teknis mungkin bisa diselesaikan dengan narasi. Tetapi secara etis itu dungu, karena kita ingin periode 2024 kita bikin semacam kontras etis bahwa Anies akan dihasilkan oleh satu sistem yang bersih, supaya ke depan Anies akan jadi benchmark cara memilih presiden yang etis, yang bermutu. Itu masalah yang kita sodorkan pada Anies untuk dia pikirkan itu. Kalau kita udah banyak cara untuk mengatasi itu. Tapi bagi dia kan yang diuji adalah figur dia sebagai pemimpin. Integritas dia harus tune in dengan arah nilai yang tidak dia ucapkan nanti itu. Ya. Jadi bukan sekedar basa-basi, oh ya kita tidak akan memperpanjang kontrak segala macam, beberapa hal mungkin masih continuity and change. Orang akan tuntut lebih keras pada Anies, terutama masyarakat sipil akan minta pertanggungjawaban Anies terhadap masa depan proyek-proyek strategis dari Pak Jokowi. Dan itu akan menimbulkan konflik. Dan biasanya kalau ada konflik, maka dua hal yang akan berlangsung. Pertama, konflik itu diselesaikan dengan uang, atau konflik itu diselesaikan dengan kekerasan, kan? Cuma itu. Dan dua-duanya buruk. Kenapa jadi buruk? Karena semua transaksi yang tidak jujur pasti akan terbongkar di hari-hari awal masa kampanye nanti. Karena tuntutan masa kampanye itu clear. Mau jadi penerus Jokowi atau menjadi alternatif dari Jokowi. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Jadi ini semakin kelihatan ya gambarannya seperti apa. Dan kemarin kan kita ingat ya, ada elit PKB yang mengingatkan bahwa karena ketika tidak ada capres yang mencapai angka elektabilitas 30% itu, Pak Jokowi akan mengambil langkah-langkah yang serius gitu ya. Ini yang dimaksud adalah elektabilitas dari dipastikan adalah elektabilitas calon-calon dari pemerintah gitu, calon dari Pak Jokowi lah, khususnya Ganjar Pranowo gitu. Jadi sekali lagi jangan terlalu percaya dengan hasil survei-survei yang dipublikasikan oleh survei, terutama survei yang
lembaga survei yang track record-nya memang ngaco, dan Anda gampang itu lihat dari dari satu pilpres atau pilkada yang lain, tinggal bandingkan dan arti pasti ngibul gitu aja hasil surveinya gitu ya. Iya, ada lembaga survei Istana LSI itu. Oh, Kebetulan ya kebetulan sama singkatannya, tapi yang saya maksud lembaga survei yang diasuh oleh Istana itu. Kalau disingkat jadi LSI. Oke, dan sementara orang sekarang mulai banyak menyebut saya penjahat konstitusi, itu penjahat konstitusi Indonesia, singkatnya PKI. Itu kan meme-nya Karena banyak itu kita sekali. penting mempersiapkan LBP, Apa itu? lembaga boikot pemilu. Oh, oke. Tapi Saya kita dapat. akan boikot secara etis, Ya, bukan ya. memboikot untuk bikin kerusuhan, tapi kita akan pakai cara-cara etis untuk menerangkan bahwa pemilu yang tidak bermutu sebaiknya dibatalkan itu. Ya. Tapi bukan berarti memperpanjang kekuasaan tuh, akan ada cara rakyat untuk memilih pemimpin di luar sistem elektoral. Oke. Terima kasih Bung Rocky, dan selalu kita ingatkan, kita kawal dengan 0%. Nol.